Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Keberuntungan adalah hal yang sangat membantu dikala kita sedang kesusahan. Dan mereka yang ada di video kali ini guys, merupakan segelintir orang-orang beruntung yang bisa memperoleh nasib baik hanya dalam semalam. Penasaran bagaimana nasib mereka? Ya udah, kami persembahkan beberapa keberuntungan mutlak yang berhasil mengubah nasib seseorang. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Uang di dalam ban. Beberapa tahun lalu, 3 orang pekerja yang nggak mau disebutkan namanya itu tiba-tiba aja guys malah menemukan uang sejumlah 1,9 miliar rupiah di dalam sebuah ban dong. Kalau orang lain mungkin udah berpikir buat ngambil uang itu sendiri, mereka untungnya tuh memutuskan untuk menelpon para polisi guys. Ya takut juga gak sih kalau uang itu ternyata punya para kriminal? Nah, setelah diselidiki sama polisi negara bagian Indiana, Amerika Serikat, mereka mengatakan kalau uang itu ada hubungannya sama para bandar narkoba. Dari bungkusan koran yang dipakai untuk membungkus uangnya, mereka sih katanya berharap bakal menemukan sebuah clue. Selain itu guys, para polisi juga memasukkan berita ini untuk dipost ke koran lokal biar orang yang mencarinya bisa langsung datang ke mereka. Soalnya kalau udah lewat 3 minggu, uang tersebut tuh bakal dianggap sebagai properti milik Amerika Serikat. Ya, dari kejadian ini sih guys, para polisi sih mengaku banget sama para pekerja tersebut karena mau melaporkan kejadian itu. Lotre di sampah. Emang bener ya, apa yang dianggap sampah sama orang ternyata bisa jadi berlian buat orang lain loh. Contohnya aja nih, ada seorang pria tua berumur 83 tahun bernama Edward St. John yang menemukan tiket lotre senilai 14,6 triliun rupiah di tempat sampah milik Kevin Donovan. Nah, karena dia pikir sampah dan udah gak ada yang punya, Edward memutuskan untuk mengklaim hadiah tersebut dong. Pas akhirnya keluarga Kevin sadar kalau tiket itu miliknya, dia malah menuntut Edward gara-gara gak terima sampahnya udah dicuri. Setelah bolak-balik masuk ke pengadilan, akhirnya disahkan sama para hakim kalau hadiahnya dibagi menjadi 2. Jadi, Edward bakal mendapat uang 608 juta rupiah per tahunnya selama 20 tahun, sedangkan Kevin cuma dapat 98 juta rupiah doang. Ya emang sih nggak adil banget, tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu kan salah Kevin sendiri ya malah ngebuang tiketnya. Faber Egg. Faber Egg merupakan sebuah perhiasan berbentuk telur yang dibuat untuk kerajaan Rusia pada abad ke-19 dengan jumlah sebanyak 69 telur. Nah, telur-telur ini tuh dibuat dari berbagai material dan juga mineral seperti emas dan juga berlian, sehingga membuatnya memiliki harga fantastis. Seorang pria yang berprofesi sebagai pedagang besi tua, secara nggak sengaja menemukan telur itu di sebuah pasar barang antik dan membelinya dengan harga 133 juta rupiah. Kemudian pedagang besi bekas ini menghubungi pakar artefak Rusia untuk memastikan apakah benda itu asli atau enggak. Setelah diteliti ternyata asli dong guys. Pedagang besi itu pun kemudian langsung menjualnya ke kolektor, cuma sayangnya nggak disebut nih berapa harga yang dibayarkan. Tapi menurut para peneliti, nilai telur itu diperkirakan bisa mencapai 481 miliar rupiah guys. Menjual nama domain. Dulu pas tahun 90-an, internet nggak terlalu dikenal dan juga belum ramai digunakan di seluruh dunia. Saat itu yang ngerti soal internet ya cuma segelintir orang doang guys. Makanya bisnis membuat nama domain pada suatu website masih sangat baru dan belum banyak dilakukan. Nama domain sendiri adalah identitas dari suatu server web yang berfungsi untuk mempermudah pengguna saat melakukan akses ke website tertentu. Jadi guys, dengan adanya nama domain, kita nggak perlu capek-capek lagi tuh menghafal alamat IP yang tersusun dari deretan angka panjang saat mau masuk ke sebuah website. Kita cukup mengingat 1-2 kata aja tuh, seperti contohnya apple.com. Nah, waktu belum ramai dulu guys, seorang pria bernama Chris Clark mendaftarkan domain bernama pizza.com pada tahun 1994 dengan modal Rp291.000 saja. Sebenarnya sih saat itu katanya dia cuma iseng doang, tapi tiba-tiba di tahun 2006 seseorang menawar nama domain pizza.com dengan harga Rp37 miliar loh. Karena tawarannya gede ya, Chris pun langsung setuju lah untuk menjualnya. Cuma walaupun beruntung guys, ada hal yang disesali tuh, yaitu nggak membuat nama domain lebih banyak saat orang belum begitu mengenal internet. Charlie Ayers. Seorang pria bernama Charlie Ayers awalnya hanya bekerja sebagai seorang juru masak. Karirnya kemudian melejit sebagai seorang chef yang bisa disewa secara private untuk memenuhi perut-perut lapar. Namun, bukannya mendirikan restoran pribadi atau bekerja di restoran bintang 5, Charlie justru melamar sebagai juru masak ke sebuah perusahaan startup pada tahun 1999. Perusahaan itu bergerak dalam bidang teknologi informasi yang cuma memiliki total pendapatan sebesar 3,2 miliar rupiah guys.
Untuk sebuah perusahaan yang bersaing di Amerika Serikat, angka pendapatan sebesar itu masih termasuk kecil ya. Charlie yang saat itu baru masuk sama sekali nggak mikirin masalah pendapatan dan hanya berfokus pada pekerjaannya. Namun setelah bekerja beberapa tahun sampai 2004 lalu, perusahaan startup itu melejit dan menghasilkan pendapatan sebesar 46,7 triliun rupiah loh. Saat momen ini berlangsung, hampir semua karyawan mulai bergiat dalam bisnis stok saham melalui perusahaan startup mereka. Dan benar, hanya dalam semalam sekitar 900 karyawan langsung jadi jutawan, termasuk Charlie Ayer sendiri yang mendapatkan bagian sebesar 48 miliar rupiah. Perusahaan startup mereka itu adalah Google, guys. Setelah sukses, Charlie meninggalkan Google pada tahun 2005 untuk mendirikan restoran mewahnya sendiri. Lahan pertanian. Pasangan suami istri bernama Oscar dan juga Lori Stoller hidup sebagai petani selama 70 tahun di wilayah North Dakota, Amerika Serikat. Selama 70 tahun tersebut, mereka menjalani kehidupan bertani tanpa mengetahui ada sesuatu yang mengejutkan di bawah lahan pertanian mereka. Namun suatu hari, pihak pemerintah datang untuk melakukan pemeriksaan. Nah, ternyata pemeriksaan itu datang dari Badan Survei Geologi Amerika Serikat yang mengetahui letak cadangan minyak di bawah lahan Oscar dan juga istrinya. Pasangan suami istri ini pun kaget tuh dan sama sekali nggak tahu kalau di bawah lahan mereka tersimpan cadangan minyak bumi yang sangat berlimpah. Keduanya pun tuh guys langsung menjadi miliuner kaya setelah pemerintah membeli lahan pertanian mereka. Dokumen Deklarasi Kemerdekaan. Siapa yang nyangka coba kalau setelah seorang pria membeli lukisan seharga Rp56.000, ternyata di dalamnya tuh guys masih ada dokumen Deklarasi Kemerdekaan yang asli dong. Jadi pria yang namanya nggak mau disebut itu memutuskan tuh untuk membeli sebuah lukisan di mana pas dia buka frame-nya, ada dokumen penting negara loh. Katanya sih guys, dokumen yang dibuat pada tanggal 4 Juli 1776 itu kalau dijual sekarang bisa mencapai harga Rp14 miliar loh. Gila banget kan? Entah si pria itu ngasih ke negara secara sukarela ataupun menjualnya, tapi yang pasti hal ini sudah dikonfirmasi sama seorang juru lelang bernama David Reden. Dengar-dengar sih guys, dari 200 dokumen yang diterbitkan pada zaman dulu, sekarang tuh cuma tinggal 24 doang loh. Lukisan Jackson Pollock. Suatu hari, seorang wanita bernama Terry Horton asal California membeli lukisan dari toko barang bekas. Cuma karena ukurannya terlalu besar, Terry akhirnya memutuskan untuk menjualnya aja. Tapi tiba-tiba ada seorang guru seni yang melihat lukisan itu dan menyarankannya untuk memeriksa kembali keaslian gambar tersebut. Soalnya dia menduga kalau lukisan itu aslinya milik seorang pelukis terkenal bernama Jackson Pollock. Dan ternyata bener dong, setelah diidentifikasi, lukisan itu pernah ditawar seharga Rp131 miliar guys. Karena Jackson maunya dijual seharga Rp729 miliar, pas akhirnya dia menghembuskan nafas, si bapak malah mewariskan lukisan itu ke keluarganya yang malah dikira cuma coret-coretan iseng doang. Waduh, sayang banget ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.